selamat pagi semuanya. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di saat-saat ini kamu semuanya tetap sehat ya. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia ini kamu akan bertemu dengan Ibu Lydia Hernita Nainggolan SPD. Di kontrak pembelajaran bahasa Indonesia yang di semester 1 ini, Ibu akan terangkan tentang yang pertama, penambahan poin. Ya, nanti Ibu akan memberikan poin kepada kamu. Untuk apa sih Bu poin itu? Nah, Ibu akan terangkan nantinya ya. Nah, yang kedua ada pengurangan poin. Nah, di sini juga akan ada pengurangan poin. Walaupun daring ya, Nak, kita tetap ada pengurangan poin. Jadi kamu tetap semangat untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, Ibu akan menerangkan tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia di semester 1 ini. Kontrak pelajar bahasa Indonesia ini bersama Ibu Lydia Hernita Nainggolan antara lain ada biodata tentang Ibu, kamu bisa baca ya. Kamu bisa baca Ibu lahir di mana, Ibu tinggal di mana, Ibu lulusan tahun berapa ya, atau prestasi-prestasi Ibu di zaman Ibu sekolah dulu juga ada. Jadi kamu bisa baca dengan cermat jika kamu ingin mengetahui tentang Ibu Lydia Hernita. Selanjutnya, Ibu akan terangkan tentang penambahan poin ya, nih asik nih untuk anak-anak yang semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, penambahan poin untuk tugas. Jadi ketika kamu mengumpulkan tugas dengan tepat waktu ya, jadi kalau kamu mengumpulkan tugas tepat waktu, kamu akan Ibu berikan poin 5 ya. Jadi sesuai dengan jam ya, Nak. Jika misalnya Ibu masuk di kelas kamu jam 8 nih, jam 8 sampai jam 9.30. Nah, lewat dari jam 9.30 kamu nanti tidak dapat poin ya, melainkan nanti akan ada pengurangan. Nah, nanti Ibu akan terangkan. Tetapi jika kamu mengumpulkan tepat waktu, misalnya tadi pelajaran Ibu jam 8 sampai jam 9.30. Nah, kamu mengumpulkan jam 9.29 saja, itu kamu sudah mendapatkan poin 5. Semangat ya. Selanjutnya yang kedua. Nah, penambahan poin yang untuk kedua itu kamu ketika kamu memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari Ibu ya, dari Ibu Lydia di dalam grup ya, di dalam grup WA. Jadi ketika kamu ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan kasih kamu poin 3. Jadi jika kamu ingin bertanya, kamu tanya aja nanti di grup. Dan jika misalnya ada pertanyaan temanmu ya, kamu bisa jawab, kamu juga akan mendapatkan nih poin 3. Jadi semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Jangan takut. Oke, anak-anak Ibu semua. Yang ketiga, ada penambahan poin untuk yang memberi tanggapan. Jadi ketika kamu memberi tanggapan pelajaran bahasa Indonesia yang sedang berlangsung atau yang sedang mau berakhir atau kesimpulan, kamu akan mendapatkan poin 4. Jadi ketika siapa yang pertama kali nanti yang dia tanggapannya benar atau kesimpulannya benar, kamu akan mendapatkan poin 4. Nah, yang keempat, jika siswa mendapatkan nilai formatif. Bu, apa sih formatif itu? Nah, formatif itu sama dengan ulangan harian. Jadi jika ulangan harianmu mendapatkan nilai 100 berturut-turut, jadi kita nanti akan melaksanakan formatif itu 2 kali ya, Nak. Jadi jika 2 kali kamu mendapatkan nilai 100 berturut-turut, Ibu akan memberikan kamu poin 10. Wow, banyak kan? Bu, kegunaan penambahan poin untuk apa? Nah, penambahan poin ini digunakan untuk penambahan nilai. Jadi poin 1 sama dengan nilai 1. Jadi jika kamu mendapatkan poin 20, misalnya kamu nilai tugasmu ada nilainya 70 nih. Nah, tetapi kamu dapat poin nih yang kemarin-kemarin 20. Jadi 70 tambah 20 jadi 90. Jadi nilaimu nanti adalah 90. Nah, seperti itu ya, Nak ya, cara kerjanya ya. Nah, begitu juga tentang pengurangan poin. Jadi pelajaran online ini kamu juga akan dapat pengurangan poin, Nak, jika kamu yang pertama tidak tepat waktu mengirimkan tugas ya. Jika kamu tidak tepat waktu mengirimkan tugas bahasa Indonesia, kamu akan mendapatkan pengurangan poin -5.
Tetapi ada kecualinya, Nak. Kecuali kalau kamu memberitahukan kepada guru, ya, kepada ibu ataupun kepada wali kelasmu. Misalnya mungkin ada hal-hal yang sangat mendesak, makanya kamu tidak mengirimkan tugas tepat waktu. Jadi ibu tidak memberikan kamu poin ataupun ibu tidak akan mengurangi kamu poin, ya. Tidak ada pengurangan poin untuk kecuali yang hal-hal yang tertentu. Oke, yang kedua, akan ada pengurangan poin jika tidak mengerjakan tugas bab pertama. Apa Bu bab pertama? Nah, di bab pertama kamu bisa buka buku bahasa Indonesiamu, Bos. Di bab pertama kita akan belajar tentang teks deskripsi. Jadi jika kamu tidak mengerjakan tugas bab pertama, kamu akan mendapatkan pengurangan poin min 6. Dan jika kamu juga tidak mengerjakan tugas bab kedua, kamu juga akan dapat pengurangan poin min 6, ya. Jadi semangat ya, Nak. Di bab kedua ini adalah pelajaran teks narasi atau cerita fantasi. Nah, yang selanjutnya di bab ketiga dan bab keempat, jika kamu juga tidak mengerjakan tugas, ya, di bab ketiga dan keempat, bab ketiga itu teks prosedur dan bab keempat itu adalah teks hasil observasi atau yang disebut dengan LHO, dan kamu akan dapat pengurangan poin min 6 juga, ya. Nah, sudah mengerti kan anak-anak ini semua? Jika ada pertanyaan nanti kamu tanya dengan ibu, ya. Skip dulu pertanyaannya. Ibu akan terus menerangkan tentang kontrak pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ada kata-kata mutiara atau kata motivasi buat kamu. Ya, ibu bacakan ya. Mungkin hasil paling berharga dari semua pendidikan adalah kemampuan untuk melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. Nah, di sini maksudnya, Nak, jika kamu tidak menyukai atau kamu menyukai pelajaran tersebut, kamu tetap harus mengerjakannya. Walaupun daring, kamu tetap semangat untuk mengerjakannya, ya, Anak semuanya. Selanjutnya, nah ini dia materi pembelajaran bahasa Indonesia selama 1 semester, ya. Nah, ya, Ibu terangkan ya. Yang pertama ada bab 1 atau yang di bab pertama itu adalah teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ini ada 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. Apa Bu maksudnya? Apa Bu 3 itu? Apa Bu 4 itu? Nah, Ibu terangkan ya. Dan yang ketiga itu maksudnya adalah nilai pengetahuan, dan ada depannya 4 itu adalah nilai keterampilan. Jadi nanti kita ada 2 nilai. Ada satu nilai angka 3.1 itu adalah nilai pengetahuan dan 4.1 itu adalah nilai keterampilan, ya. 3.1 itu sama 3.2, 4.1 dan lain-lainnya dan seterusnya itu disebut dengan KD, kompetensi dasar. Kamu kan sudah belajar kemarin waktu PLS kan sama Mem Dewi tentang kurikulum. Nah, di bab pertama atau teks deskripsi di 3.1 kita akan ada tugas pertama. Tugasnya apa, Bu? Nanti Ibu akan berikan kamu tugas di pelajaran teks deskripsi. 3.2 kita formatif, ya. Kita akan formatif atau ulangan harian pertama. Bu, kita pakai apa, Bu, ulangan harian pertama? Tenang, Nak, kita sudah punya cara, ya, dengan menggunakan Google Form. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar bagaimana cara ulangan harian, ya, atau yang disebut dengan formatif. Dan yang 4.1 ada praktik. Praktik ini kamu juga nanti seperti menerangkan, ya, video, kamu mengirimkan video tentang teks deskripsi, ya. Nanti Ibu akan berikan contoh-contoh agar kamu lebih memahaminya lagi. Dan portofolio ini sama dengan seperti kamu menulis di kertas jeruk, atau kamu bisa menulis di komputer di Word, ya. Kamu bisa menulis seperti di dalam Word. Jadi kamu bisa nanti mengirim memakai kirim foto seperti tugas nantinya.
Dan di bab kedua ada tentang teks cerita fantasi atau imajinasi. Nah, ini sangat seru nih nak pelajarannya. Jadi jika kamu ingin mengetahui lebih dalam tentang pelajaran bahasa Indonesia, ayo semangat ya untuk pelajaran bahasa Indonesianya. Nah, di sini ada 3.3 itu adalah tugas kedua ya, nanti Ibu akan berikan kamu tugas, dan 3.4 adalah tugas ketiga ya, nanti akan ada tugas yang ketiga. Dan 4.3 itu portofolio, sama yang seperti yang bab pertama ya nak ya. Di bab kedua ada portofolio juga, itu kamu akan menulis cerita fantasi, hayalanmu, imajinasimu, apa yang kamu pernah hayalkan. Nah, kita akan nanti belajar tentang teks cerita fantasi. Dan 4.4 kita akan praktik. Nah, praktik ini kamu sama dengan bercerita. Jadi nanti kamu akan mengirimkan videomu bercerita tentang teks yang sudah kamu tulis ya. Nah, yang ketiga, bab ketiga, ini paling seru juga. Ini adalah pelajaran teks prosedur. Teks prosedur itu maksudnya adalah kamu nanti akan membuat sesuatu langkah-langkah, misalnya membuat jus, misalnya cara membuat kursi, membuat mainan atau memainkan gitar ya, banyak sekali nantinya ya di teks prosedur ini. Nah, di teks prosedur ini ada 3.5 atau tugas 4 ya. Di tugas 4 ini juga Ibu akan nanti memberikan tugas kepada kamu. Dan di 3.6 itu ada formatif atau ulangan harian yang kedua ya nak ya. Jadi kamu jangan lupa belajar di sini nantinya. Ingat, jika kamu mendapatkan nilai formatif 100 berturut-turut, Ibu akan kasih poin min 10 ya. Nah, di 4.5 itu ada praktik. Nah, praktik ini nanti kamu akan juga mengirimkan video jika masih daring ya nak. Jika tidak daring ya kita akan tampil di dalam kelas ya. Praktiknya ini mungkin kamu buat jus atau memainkan gitar atau memainkan alat musik atau membuat sesuatu ya, banyak hal teks prosedur. Nah, di 4.6 ini juga praktik. Nanti praktiknya Ibu akan kasih tahu kamu ngapain di sini ya. Jadi kita ada 2 kali praktik di teks prosedur. Yang terakhir ada bab keempat, yaitu teks LHO atau yang disebut dengan hasil observasi, laporan hasil observasi. Jadi nanti apa yang kamu lihat di lingkunganmu, kamu laporkan melalui observasi yang kamu lihat ya nak. Nah, di sini di 3.7 ada tugas 5 dan 3.8 ada tugas 6. Nah, nanti kamu ada 2 tugas di bab 4 ini. Dan 4.7 juga kamu portofolio, kamu menulis ya, menulis di kertas jeruk. Baru nanti di 4.8 kamu juga menulis juga ya, menulis bisa jadi di Word atau di komputer atau di kertas jeruk tadi. Oke, jika ada pertanyaan dari materi pembelajaran bahasa Indonesia di semester 1 ini, kamu bisa bertanya di grup nantinya. Oke anak-anak semuanya, kita lanjut lagi. Di proses pembelajaran kita selama semester 1 ini, pelajaran bahasa Indonesia, kamu akan dapat mengirimkan foto atau gambar. Ya, jadi kamu nanti bisa mengirimkan tugasmu memakai foto atau gambar melalui WA grup ataupun WA langsung WA ke Ibu Lydia ya. Japri bisa seperti itu. Dan kamu juga bisa memakai video ya. Jadi nanti kamu pakai video mengirim tugas yang seperti Ibu katakan tadi. Misalnya kamu teks prosedur, kamu video kamu sedang masak, sedang main gitar atau main alat musik, kamu kirim ke Ibu Lydia. Dan juga kamu juga nanti akan bisa memakai YouTube. Jadi kamu nanti mungkin Ibu kasih link kepada kamu kan kamu paling suka kan buka-buka YouTube kan. Nah, Ibu akan juga kasih nanti link YouTube ke kamu dan kamu tinggal klik, nanti tinggal buka, nanti terputarlah pembelajaran kita. Oke nak? Selanjutnya, sudah selesai rupanya. Tetap semangat ya anak-anak didik Ibu semuanya. Pelajaran bahasa Indonesia mungkin mudah-mudah sulit bagimu, tapi Bu harap kamu tetap semangat untuk mendapatkan poin yang banyak. Bye bye, thank you, terima kasih. Sampai ketemu di dalam kelas